Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kutai Barat ditetapkan menjadi tersangka perkara dana hibah. Warga Kelandasan Ilir Balikpapan diliputi resah akibat sengketa lahan. Bandara VVIP di ibu kota negara masih berupa tanah liat, namun ditargetkan selesai Agustus 2024. Mungkinkah? Tulisan inilah yang dijadikan pelindung bagi nelayan pejala di Kelandasan Ilir Balikpapan Kota. Ini mereka lakukan setelah lahan tersebut diklaim milik PT PLKK atau PTHK. Ketua Perkumpulan Nelayan Pejala Bersatu, Bukri, menyatakan keresahan itu mulai terjadi beberapa waktu lalu. Lahan yang diklaim milik perusahaan luasnya 1.500 meter persegi. Berbagai upaya telah dilakukan para nelayan termasuk mengirimkan surat somasi. Ini kan masyarakat kita ini kan masyarakat nelayan. Yang dominannya pasti tinggal di pesisir pantai. Cuman dari sepanjang tahun dari ke tahun, mereka ini selalu saja terusik dari pihak perusahaan. Dan maksud kami kan seperti ini. Anggaplah kami ini keluarga, ada pun permasalahan nanti bisa saya kekeluargaan. Tapi kalau tidak, kami selalu saja dianggap musuh. Kami bisa melakukan juga hal yang semacam-macamnya karena kami sudah terbiasa dalam melakukan hal aksi. Emang perusahaan ini minta apa sih dari warga di sekitar sini? Dia tidak pernah mengatakan keinginannya apa, dia cuma mengatakan bahwa ini lahan kami. Lahan kami seperti apa dia keterangan legalitasnya kami juga tidak mengetahui. Apakah dia benar memiliki ini atau cuma sekedar menakut-nakuti kami sebagai warga miskin di sini. Nelayan berharap pihak perusahaan secepatnya memberikan penjelasan resmi terkait kepemilikan lahan tersebut. Ini dimaksudkan agar keresahan mereka tidak berkepanjangan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Komisi Pemilihan Umum Samarinda bekerja keras untuk menyosialisasikan pelaksanaan pemilihan Gubernur Kaltim dan Wali Kota Samarinda yang digelar serentak 27 November 2024. Salah satunya adalah sosialisasi petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih. Di tengah upaya tersebut, Badan Pengawas Pemilu mengaku tengah memproses 3 aparatur sipil negara yang diduga terlibat dalam kontestasi pemilihan wali kota. Bawaslu menegaskan ketiganya sudah dimintai keterangan. Selamat datang Ketua Bawaslu atas nikmat yang sudah yang membuat kita bisa pengawasan dan juga hasil temuan melalui ini saya kira bahwa memang ada 3 ASN yang kemudian diduga telah ikut di dalam berkontestasi bakal calon wakil wali kota dan itu sudah kita mintai keterangan ketiga-tiganya sudah diminta keterangan dan saya ingin tegaskan bahwa itu kita memberikan sepenuh kewenangan kepada ASN yang punya kedomenan untuk memberikan apa kemudian keputusan. Meski sudah menyidik 3 ASN yang diduga terlibat dalam kontestasi pilkada, namun Bawaslu belum menjatuhkan sanksi. Itu karena proses penyelidikannya masih berjalan. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda. Melakukan proses penilaian harus pada Pak Idus. Pasti hasilnya akan
sombong Roni. Tegur keseraku sama Roni. Bantuan logistik untuk korban banjir di Kabupaten Mahakam Ulu ini diangkut melalui jalur sungai. Bantuan yang berasal dari berbagai pihak itu disalurkan oleh BPBD Kaltim. Ini merupakan tahap kedua setelah sebelumnya bantuan serupa telah disalurkan. Kasih Kedaruratan Sugeng Priyanto memastikan kondisi di Mahakam Ulu sudah memasuki tahap pemulihan. Meski begitu, bantuan tetap disalurkan karena datang dari berbagai pihak dengan maksud untuk meringankan beban warga terdampak banjir di Mahakam Ulu. Bantuan ini kami dapat dari beberapa pihak yang peduli dengan kejadian bencana banjir di Mahakam Ulu. Dan ini yang kedua kalinya kami pengiriman di pelabuhan Sungai Kuncang ini. Dan saat ini kami telah koordinasi dengan BPBD Kabupaten Mahakam Ulu dan nanti akan didistribusikan sesuai dengan data masyarakat yang terdampak banjir. Walaupun saat ini sudah statusnya transisi menuju ke pemulihan. Banjir di Kabupaten Mahulu ini melumpuhkan aktivitas warga. Banjir diawali luapan Sungai Mahakam itu debitnya hingga 2 meter. Untuk beraktivitas, warga harus menggunakan perahu. Beberapa dari mereka terpaksa memanfaatkan atap rumah untuk menyimpan barang berharganya. Iswanto melaporkan dari Samarinda.